kita sebentar lagi akan lihat proses produksi bagaimana Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Maximus Yunewa dalam program Ngopi Sore Tribun Manado. Dan kali ini saya berada di tempat Sangrai Roastery. Ya, dan ini Redo Coffee Roastery. Dan kita sebentar lagi akan lihat proses produksi bagaimana Redo Coffee ini dibuat. Dan sebagai informasi awal, Redo Coffee ini adalah produk kopi lokal Sulawesi Utara yang memasok kopi-kopi dari beberapa daerah di Sulawesi Utara, termasuk dari Tondano, Kompaso, kemudian juga dari Modayak, Bolang Mongondo Timur, dan sebentar lagi akan pasok dari Kotong Bagu. Nah, saya bersama dengan Rio Ogi sebagai pemilik Redo Roastery ini. Iya. Nah, bagaimana ini kita bisa melihat proses produksinya, bisa dikasih tahu dijelaskan, ya. Tahu. Kita sekarang lagi bikin apa ini? Ya, ini memang pertama kalau dari hasil petani kita tampung untuk lokal Sulawesi Utara, ya. Jadi di sini memang mengumpulkan kopi-kopi lokal seluruh Sulawesi Utara. Nah, kebetulan yang kita proses di sini, yang sekarang ini kita lagi proses ini adalah Robusta Kota Mobagu. Nah, Robusta Kota Mobagu ini sangat familiar dengan rumah-rumah kopi tradisional yang ada di Sulawesi Utara. Biasanya dengan menu kopi susu, dengan dia punya kopi hitamnya yang ada di mulai dari Jalan Roda yang terkenal, kemudian ada dengan rumah-rumah kopi tradisional yang tersebar di kawasan Megamas maupun di Jalan 17 Agustus sampai di pusat perkotaan juga semua ada di situ. Nah, untuk level roastingnya memang kita yang menentukan. Kebanyakan kafe-kafe anak muda lebih memilih untuk level roasting medium atau medium to dark. Tetapi untuk kopi-kopi kafe-kafe yang ada di Jalan Roda masih kebanyakan mereka mainnya di medium to dark atau dark gitu. Karena mereka mengejar untuk menu kopi susunya gitu. Jadi lebih ke arah situ. Jadi memang kita sesuaikan dengan kebutuhan kafe-kafe gitu. Jadi itu yang ada di sini, profil roasting ini medium to dark. Kalau kita lihat di sini, itu yang kita lagi bikin sekarang. Dari kafe-kafe ini memesan dalam bentuk bubuk atau kebanyakan mereka memesan dalam bentuk beans yang roast bean begini. Jadi supaya juga pelanggan mereka tahu bahwa yang diproses ini memang biji kopi murni tanpa campuran apa-apa gitu ya. Jadi sehingga menambah kepercayaan dari customer, sehingga dalam prosesnya mereka memang melihat. Kebanyakan kafe-kafe sudah memiliki grinder sendiri. Jadi alat untuk penghancur, pembubuk mereka sendiri. Karena metode seduh itu menentukan, green size juga menentukan pada metode seduh. Jadi setiap ukuran green size itu tergantung mereka mau seduh pakai apa gitu ya. Jadi kalau biasanya French press dengan agak sedikit lebih kasar, kalau tubruk kan lebih halus lagi gitu. Berarti itu yang membedakan ya cita rasa masing-masing kafe. Betul, masing-masing kafe itu ditentukan dari baristanya yang membuat kopi tentunya. Jadi para barista menentukan sesuai dengan SOP dari kafe itu sendiri gitu kan. Kalau mereka menentukan sekian gram untuk 200 ml air, ya berarti kopi mereka ada di posisi itu. Sehingga memang juga meskipun supply kita ke kafe-kafe itu, tapi akan berbeda cita rasa tergantung serve dari baristanya gitu. Sekarang kira-kira kalau produksi bisa berapa banyak kalau dalam sepekan, atau mungkin untuk per bulannya kita main di 2-3 ton. 3 ton, 2-3 ton ya. Itu untuk seluruh jenis kopi? Untuk seluruh jenis kopi, ya. Karena kapasitas mesin produksi kita masih ada di mesin 5 kilo ini. 5 kilo? Ya. Kalau 5 kilo
Kalau prosesnya itu bisa makan berapa lama? Kalau untuk per batch-nya itu bisa 20 menit. 20 Iya, menit. per batch. Kalau sehari bisa produksi berapa batch? Biasanya ke 20 batch 20 batch. atau Ya. 100 kilo green bean Iya. per hari. Di sini Tribuners kita akan coba, memang ada lihat sudah ada yang sudah jadi. Kalau Ya. ini yang sudah Ini ada. ini kita lagi dinginkan karena dia lagi posisi memang masih memasak ya posisi ini. Jadi ini memang harus sebenarnya dia ada harusnya kalau mesin yang udah komplit dengan apa namanya, agak dia punya pendingin itu cooler. Nah, dia langsung pas kita lepas roast bean kita, itu dia udah langsung putar dengan otomatis dia punya pendinginnya, coolernya sendiri. Seperti itu. Kalau untuk mendinginkan ini bisa berapa lama? Ya sekitar 10 menit udah 10 oke menit lah. sudah bisa. Udah langsung bisa di sortase dan packing langsung gitu. Jadi seperti itu. Kalau pemesanan, Kalau Untuk pemesanan kita pemesanan- by order untuk per harinya, biasanya kita pengirimannya pada besok harinya. Oh, Jadi kalau masuk orderan pada hari ini, kita prosesnya pada hari ini, kemudian dikirimnya pada besok hari. Iya. itu minimal berapa banyak? Biasanya tergantung pemesanan, ada yang pesan 1 kilo untuk pemesanan, tapi kafe-kafe biasa main di 5 kilo 5 untuk kilo, sekali ya. pemesanan. Gitu. Tapi kalau untuk pemakaian rumahan biasa ada juga yang minta 1 kilo gitu. Nah, Saya sempat melihat ada produk-produk yang sudah dikemas Ya. oleh memang Oh, ya. selain dari produk kafe, kita juga membuat yang namanya produk kemasan oleh-oleh. Ya. Kalau yang di sini ini kemasan oleh-oleh yang kita bungkus untuk yang namanya ya kemasan oleh-oleh. Ini seri-seri Robusta. Kemudian ini ada yang kaleng, ini ada Arabica Tompaso Minahasa. Kemudian ini ada Arabica Koya Minahasa Tondano. Jadi yang kaleng ini kebanyakan kita bungkus dengan Arabica ya, untuk kopi Arabica. Sementara kopi yang ini ada pilihannya, ada bubuk, tapi ada juga yang minta masih biji. Tapi kebanyakan yang untuk oleh-oleh ini kita pasarkan sudah bubuk. Jadi udah lengkap dengan dia punya edaran ya, dan sertifikasi halal tentunya untuk seri produksi ya. Jadi kita udah kasih yang di sini udah seperti itu. Kalau main oleh-oleh berarti ada banyak di tempat toko-toko Ya. souvenir. Toko-toko souvenir untuk seluruh kota Manado memang kita sudah masuk ya. Untuk Redo, untuk ini bahkan nantinya akan kita buka juga di bandara nantinya. Seperti itu. Kalau untuk pemesanan, apakah sudah ada masih sampai di nasional atau mungkin sudah sampai di luar negeri? Untuk kafe-kafe luar negeri juga ada yang pesan langsung di kita. Seperti yang terbaru ini ada di San Francisco. Wow. Ya, di San Francisco memang kita sudah pengiriman rutin. Tapi ketentuan untuk non-ekspor, pengiriman biasa itu pembatasan kan kita sekali kirim itu 10-15 kilo untuk alamat yang sama gitu kan. Jadi dalam per 2 minggu kita kirimkan 10-15 kilo itu. Jadi rutin untuk keperluan mereka. Kemudian selain San Francisco juga kita dapat apa namanya? Orderan yang di Singapura sama Malaysia. Selain itu juga yang baru-baru ini Brilliant Planner kita mendapatkan customer baru dari Kanada. Wow. Gitu. Iya. Jadi Oke. seperti itu. Ini saya lihat ada banyak memang Ya, bagaimana lebih tempat ke peralatan produksinya. peralatan produksi. Jadi pas masuk nantinya di posisi packing, dia langsung masuk ke mesin sealer ini. Sealer ya. Ya, jadi pas kita posisinya kita timbang aja dulu sini, pas posisi ini kita timbang langsung masuk ke sealer. Jadi sealer ini jalan langsung ke tempat produksi, kemudian kita pack lagi di situ. Dia punya
seri untuk entah oleh-oleh, entah kemasan yang nantinya kita distribusikan untuk kafe-kafe. Seperti itu. Iya. Tribuners, memang keren pembuatan kopi Redo Roastery ini. Bukan main. Jadi kalau yang udah bubuk kita packingnya langsung langsung di sini. Jadi ini seri yang bubuknya. Iya. Ini juga saya lihat di stopwatch ini. Ya. Ya, dengan profil-profil roasting yang berbeda yang kita coba tawarkan ke pengunjung atau ke customer. Kemudian ada yang masih untuk Arabica Koya, kita masih dalam bentuk base espresso juga ada yang begini, seperti ini. Ini untuk Arabica Koya. Memang dia cukup kencang aromanya, cukup banyak digemari oleh penggemar kopi Arabica gitu ya. Bahkan kemarin mereka memang sangat suka karena notes-nya yang paling dominan kan ini brown sugar. Brown sugar yang selalu sweet pembawanya untuk kopi ini, biarpun tanpa gula, bawaannya udah manis. Gitu. Jadi itu yang mereka suka dari Arabica Koya ini. Betul-betul kita tempat yang ini kita manfaatkan masih produksi rumahan ya. tapi sudah cukup lumayan ini, bahkan saat ke San Francisco. Iya. Jadi kita manfaatkan dalam seri edaran ya, masih masuk untuk edaran PIRT pertama ya. Kemudian kita manfaatkan untuk gerakan untuk dari distribusi rumah ini, kita tetap tampil juga elegan untuk tampilan kita di kemasan. Kemudian supaya banyak orang yang mengira ini udah perusahaan yang besar dan apa gitu, tapi ini memang masih dalam seri produksi rumahan lah istilahnya. Oke, bro. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tribuners, tapi ini belum berakhir sebenarnya. Belum berakhir ya. Dan, ya. Oke, Tribuners, nanti sebentar lagi kita akan bercakap dengan Oli tentang prospek kopi Sulawesi Utara ke depan. Oke.